Ayrton Senna adalah raja kualifikasi di masanya. Dia adalah pemegang rekor pole position terbanyak dengan catatan 65 pole position di F1. Rekor ini bertahan lumayan lama, dari hari terakhir Senna hidup di tahun 1994 sampai akhirnya dipatahkan Michael Schumacher di tahun 2006, yang kemudian dipatahkan lagi oleh fans beratnya Senna, Lewis Hamilton di tahun 2017. Meskipun dari segi jumlah rekornya Senna ini udah patah, tapi kalau bicara rasio, Senna adalah yang terbaik dari ketiganya. Senna bisa start dari pole position di 40% keikutsertaannya di F1, sedangkan Hamilton seenggaknya sampai musim 2022 punya rasio 35%. Dan Schumacher jadi yang paling rendah rasionya, hanya bisa start dari pole position di 22% balapannya di F1. Catatan ini jelas jadi salah satu bukti kalau Senna ini emang salah satu pembalap kebut dan hebat. Dan dari banyaknya pole positionnya Senna itu, ada satu pole yang bisa dibilang luar biasa banget, dan gak hanya luar biasa, bahkan bisa juga dibilang paling mistis. Pole yang mana ya tuh? Itu adalah ketika Senna bisa mendapatkan pole position di Monaco 1988. Sesi kualifikasi di Monaco adalah gabungan komitmen dan skill. Untuk dapetin waktu yang bagus di setiap tikungan, harus maksimal banget ngeremnya di titik apex dan gak bisa meleng dikit, karena kanan kirinya semua pagar pembatas. Jadi kebayang harus kayak apa presisinya. Apalagi di era 80-an pas masa-masanya mobil F1 masih dikit banget bantuan elektroniknya. Hampir semuanya manual, ditambah masih harus ngejinakin amukan mesin turbo di belakang punggung mereka. Jelas bukan pekerjaan yang gampang. Gilanya Senna bisa dapat waktu 123,998 detik. Ya mungkin kalau dibandingin sama pole time zaman sekarang sih nggak ada apa-apanya ya. Tahun 2021 kemarin aja Leclerc bisa dapat 1 menit 10 detik buat pole-nya. Tapi catatannya Senna di tahun itu dibandingin sama teman setimnya, Alain Prost, yang pada titik itu udah juara dunia 2 kali. Dengan mobil yang sama, Prost cuma bisa dapat waktu terbaik 1 menit 25,45 detik. Beda waktunya hampir 1,5 detik sendiri. Lu bisa bayangin gak si Senna nge-pushnya kayak apa? Margin dengan tim lain udah gak usah ditanya. Beda waktunya dengan Gerhard Berger yang bawa Ferrari di posisi ketiga malah lebih gila lagi, 2,5 detik. Ya emang sih, harus diakui mobilnya McLaren MP44 itu OP banget. Bisa menang di 15 balapan dari total 16 balapan. Dan disebut-sebut sebagai salah satu mobil F1 terbaik sepanjang masa. Tapi tetap aja marginnya jauh banget. Bagi Senna sendiri, pole position Monaco 88 ini adalah yang paling istimewa bagi dia. Waktu pole ini udah yang paling maksimal, udah nggak bisa lebih bagus lagi lah waktunya itu. Udah paling-paling. Dan sampai hari terakhir Senna balapan, emang nggak pernah lagi ada lap kualifikasi dari Senna yang sedominan itu. Di tahun 88 itu sesi kualifikasi jelas beda sama sekarang. Nggak dibagi sesi knockout Q1, Q2, Q3 kayak sekarang. Tapi saling turun aja dan gantian nyatetin hot lapnya dalam kurun waktu sejam. Selama nggak kena traffic, masih ada ban dan ada kesempatan, pembalap bisa terus nyatet waktu. Senna yang turun dari pertengahan sesi terus mencetak waktu sambil terus meningkatkan presisinya dari lap ke lap. Sampai pada satu titik Senna bawa mobil MP44-nya udah kayak kerasukan dewa balap. Kalau kata Sennanya sendiri, that day I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding. ya artinya pada titik itu Senna bawa mobilnya udah nggak pakai kesadaran lagi, tapi bener-bener kayak insting aja, dan ada sesuatu yang mendorong dia bisa mempush mobilnya di setiap sudut tikungan di Monaco dengan sempurna. Terserah aja lu mau bayanginnya kayak gimana, ya mungkin kayak di komik atau di film, nggak ada yang tahu. Tapi intinya di situ Senna udah bener-bener sampai di limitnya. Selain cerita dari Senna yang mengaku kayak gitu, lap pole ini juga makin mistis karena sama sekali nggak ada rekamannya pas dia lagi mencatatkan pole terbaiknya itu. Nggak ada satupun yang punya rekaman videonya, mau itu onboard atau dari TV, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi kita nggak akan pernah bisa lihat kayak apa sih cepetnya Senna di lap mistis itu. Kok bisa? Ya bisa aja sih. Dulu di era 80-an kan belum kayak sekarang yang modal HP sejutaan aja udah bisa bikin konten video. Pertama soal onboard kamera. Di musim-musim itu nggak semua mobil dipasang onboard kamera karena masih dalam masa-masa percobaan dan belum ringkes ukuran kameranya itu. Jadi hanya satu tim aja yang ditunjuk buat dipasang onboard kamera di setiap race week-nya. Nah di GP Monaco itu yang kebagian dipasang adalah di mobilnya Martin Brundle dan Stefano Modena di Brabham. Kamera onboard sendiri mulai umum dipasang di setiap mobil di tahun 1989, ketika ukurannya udah mulai compact. Jadi kalau ada video yang bilang itu adalah onboard dari McLaren 88 di Monaco, itu sebenarnya adalah onboardnya Senna di Monaco pas tahun 1990. Coba aja lu bandingin posisi kameranya. MP44 nggak punya kan T-cam di sisi atas helm pembalapnya.
Oke, kalau misalnya onboard cam nggak ada, masa tayangan kualifikasi nggak ada juga? Ya emang nggak ada, karena di masa itu TV director nggak ngerekam semua kamera kayak zaman sekarang yang bisa ada rekamannya di F1 TV Pro. Karena keterbatasan teknologi dan media simpan, jadi mereka cuma ngerekam yang buat ditampilin di TV aja. So he stays 11th, I should say. Selama kualifikasi sebenarnya TV Cam udah 2 kali ngikutin mobilnya Senna pas lagi hot lap. Sialnya yang diambil itu lap-lap yang gak bagus-bagus amat. Jadi kayak ilah, sia-sia aja lu semua. Pas giliran Senna lagi memulai lapnya yang mistis ini, kameranya malah keganti ke mobil Benetton-nya Alessandro Nannini yang baru mau keluar pit buat flying lap. Yaelah, nggak penting amat ya. Broadcast kemudian baru keluar lagi nampilin Senna barengan ketika dia udah beres mencatatkan lap 1,23-nya itu. Setelahnya pun nggak ada replay, nggak ada apapun. Bener-bener deh. Jadilah karena ketiadaan rekaman itu makin ngebuat lap Senna yang itu tuh bener-bener jadi nggak kebayang. Gak heran kalau akhirnya jadi kayak lap mistis dan jadi salah satu cult legend di F1. Jadi menurut lo Senna bawa mobilnya sambil kerasukan apa enggak nih? Itu aja sih yang bisa gua share. Video ini adalah salah satu kemasan baru dari kami. Jadi cuman video singkat yang bahas fokus di satu kejadian seru di F1. Tentu kalau lo punya saran seru buat diangkat, jangan ragu buat komen di bawah. Seperti biasa, makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like kalau lo suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!